bersedia untuk bekerja sebagai kepala pengawal di perusahaan saya? Kayaknya nggak punya alasan untuk menolak, Pak. Ada yang mau saya kenalin sama kamu. Dia namanya Baskara. Saya Nuna, istrinya Mas Gani. Oh, jadi Bas itu lulusan terbaik di kampus negeri Semarang. Dan dia juga pernah menjadi atlet SEA Games cabang bela diri taekwondo. Kita bisa manfaatin kemampuan dia. Lo mesti hati-hati di sana, Bas. Lo berada di sarang penjahat yang besar dan juga licin. Kok mukanya familiar ya? Bentar. Kayaknya saya ingat siapa kamu. Artis ya. Kamu yang main di Rompi kan? Tante kan nonton kamu, iya kan? Artis? Iya. Bukan, Bu. Masa sih? Iya. Kok kayak mirip artis ya? Mirip mungkin, Bu. Mirip banget. Iya. Iya bener bukan ya? Bukan. Oh. Terima kasih loh, Bu, dibilang mirip artis. Sama-sama. Oh iya, Sabah. Nanti pas di sekolah, Sabah harus jadi contoh yang baik ya buat teman-teman Sabah. Ya? Iya, Pak. Harus pintar, terus berprestasi. Iya, Pak. Soalnya Sabah kan anaknya papa, mama. Ya? Sama janji jadi anak yang pintar. Pintar anak papa. Hebat, itu baru anak mama. Atas lu dong. Nah, kamu jangan menolak pengawalan Bas ya. Kayak waktu itu kamu menolak pengawalan dari Jerry sama Uzi. Iya, Mas. Sekarang aku udah paham kok kekhawatiran kamu seperti apa. Aku juga nggak mau ada apa-apa sama Safa. Kamu nanti langsung pulang kan, Mas? Saya masih belum tahu. Lihat aja nanti. Ya udah. Apa? Papa berangkat kerja dulu ya. Pokoknya Sabah senang-senang aja di sekolah sama teman-teman kamu. Bye-bye. Lagi. Lagi apanya? Peluknya. Oke. Lagi. Ya udah ini yang terakhir ya. Oke. I love you. Mas Gani bisa sehangat itu sama Safa, tapi dia sangat dingin sama aku. Oke. Nanti kalau peluk terus, papanya telat pergi ke kantor. Safa kan juga mau sekolah. Oke. Mbak In? Ada apa, Bu? Tolong mandiin Safa ya. Dia mau berangkat sekolah. Ya. Ayo sayang, kita main dulu ya. Aku antar kamu sampai bawah ya. Mas hati-hati ya. Mantu mama mau berangkat kerja. Iya, Pak. Mama nggak apa-apa kan? Ada yang bisa saya bantu? Oh enggak. Mama ada perlu sama Nina. Jadi kalau gitu aku berangkat dulu ya, Ma. Iya. Ini tasnya, Mas. Luna, itu kepala pengawal yang baru ya? Iya, Ma. Kenapa? Serem ya mukanya? Bukan serem, malah lucu. Ganteng, kayak artis rompis. Rompis. Iya, film. Masa nggak tahu sih Mama aja nonton kok.
tadi kirain artis. Mama hampir aja minta foto bareng. Ya udah lama. Bas, Iya, Pak. jaga terus istri dan anak saya. Jangan sampai lepas dari pengawasan kamu. Baik, Pak. Kasih. Kalian jadi pengawal saya. Iya, betul, Pak. Ozi dan Jerry yang akan menjadi pengawal Bapak, dan sementara saya yang akan mengawal Ibu Nuna dan juga Non Safa, Pak. Apa Bapak keberatan? Oh enggak, saya nggak keberatan. Memang sebaiknya kamu yang menjaga keluarga saya. Karena semenjak penculikan kemarin itu, saya takut bisa terulang lagi. Baik, Pak. Nuna, jangan dipandangin aja dong. Ini Mama udah siapin jus kesehatan buat kamu. Ini yang pertama, jus seledri, bayam, sama brokoli. Ini bagus banget karena mengandung antioksidan. Terus yang ini, jus toge. Bagus buat orang yang punya program hamil. Jadi akan meningkatkan kesuburan dalam organ kewanitaan. Terus yang ini adalah buah bit. Ini juga bagus buat kesuburan. Plus, ingat, plus untuk stamina. Biar kamu seger terus, sehat dan kuat. Ini bagus loh buat kamu loh yang lagi program hamil. Iya, Ma. Sebentar, Ma. Tunggu. Mama emang tahu khasiat-khasiat buah-buahan ini yang tadi Mama sebutin itu emang Mama ngerti, makanya Mama bikin sendiri. Kan Mama lihat di internet. Mama tahu dari internet. Pokoknya tenang aja, Mama nggak sembarangan kok buatnya. Mama pilih yang orang-orang tuh testimoni itu paling banyak viewernya. Ya, pokoknya tenang aja. Ini manjur, ini herbal kok, nggak ada kimia-kimianya. Dijamin ginjal kamu pasti bakalan aman kok. Bentar ya. Gelasnya nggak ada yang kecilan, Ma. Oh enggak, harus yang ini dulu ya. Ini pokoknya harus kamu habisin. 3 botol ini sehari harus habis untuk kesehatan dan kesuburan. Ya, anak Mama cantik. Nggak perlu ditungguin, nggak apa-apa, Ma, nanti Nuna habisin. Enggak. Mama harus nyaksiin kalau kamu yang benar-benar minum. Mama nggak percaya sama kamu. Yuk, Mama udah capek-capek itu nyiapinnya. Om Wibowo mana ya? Tumben lama banget siap-siap ya. Freya, kamu kok sendirian? Om Wibowo di mana? Kalau misalkan ngeberangkat dari sekarang nanti telat loh ke kantornya. Kakak dipanggil sama Om Wibowo. Dipanggil? Ada apa emang? Kalau kakak mau tahu jawabannya, mendingan kakak samperin aja ke kamarnya. Anak Mama. Nggak apa-apa, kamu banyak minum, nanti kan banyak dikeluarin. Yang penting diisi sama yang bergizi, ya. Mama seneng banget, Nuna. Mudah-mudahan ya, segera kamu bisa punya anak, karena rahim kamu sekarang udah lebih sehat dan kuat. Nanti mau jam berapa mau minum lagi? Maghrib aja, Ma. Ya udah, Mama tungguin sampai semuanya habis ya. Safa, cucu Oma. Sayang. Aku kangen sama Oma. Oma juga kangen sama Safa yang cantik. Safa, Oma mau tanya. Safa kepengen nggak punya dedek bayi? Mau, Oma. Sama dong. Oma juga pengen deh Safa punya adik. Kalau gitu, sekarang Safa elus-elus perutnya Mama. Kita doa bareng-bareng. Mudah-mudahan perutnya Mama segera diisi dedek bayi sama Allah. Ya, kita elus-elus yuk. Mudah-mudahan dedek bayinya segera ada di perutnya Mama.
Om. Om, minum dulu Om. Maaf Om. Om, tadi Freya bilang kalau Om panggil saya untuk datang ke sini. Sebenarnya ada apa ya Om? Iya, Om panggil kamu ke sini untuk mewakili Om ya. Ada meeting penting sama klien. Baik Om. Baik, Om gak perlu khawatir. Oke, ingat Andrew, saat meeting nanti kamu jangan gegabah. Kamu jangan mengiyakan aja setuju dengan permintaan klien nanti. Kamu bisa diplomasi dulu, kamu bisa negosiasi dulu. Pertaruhan kita sangat besar dengan klien ini. Baik Om. Oke, satu lagi yang sangat penting Andrew. Tolong kamu bisa cek, kamu bisa periksa ya, detail kontraknya, draft kontraknya. Jangan sampai ada klausul kontrak yang bisa merugikan perusahaan kita. Baik Om. Oke, tolong kamu telepon Om kapanpun kamu bisa. Kalau kamu ada yang mau tanyakan sama Om atau nggak ngerti. Baik, saya mengerti. Oke. Om Wibowo masih aja kasih nasihat bisnis ke aku. Aku udah bosen dengerinnya. Aku itu bukan anak kecil lagi. Udah tahu semua apa yang diomongin sampai hafal di luar kepala. Kamu jangan nasihat atau saran atau apalah Om Wibowo menyebutnya. Hanya semakin menunjukkan dengan jelas kalau Om Wibowo masih ragu sama kemampuan aku. Baik, kalau gitu saya pamit pergi dulu ya Om. Kalau memang ada apa-apa, Om bisa hubungin saya. Oke, nanti after meeting tolong kabarin Om ya. Om mau tahu hasilnya. Baik, permisi Om. Ya. Palingan Safa udah siap, Mah. Disiapin sama Mbak Iin. Iya. Pagi, Bu Nuna. Apa kita sudah siap berangkat? Sebentar lagi. Mah, Mama ikut aja yuk nganterin Safa sekolah. Gak bisa, Mama kan sekarang udah sibuk arisan, jadi udah ada janji. Ya udah deh, Mah. Safa, udah selesai nak siap-siapnya? Ya, Bu. Halo, cucu Oma. Semangat banget pagi ini kayaknya. Cantik. Seneng banget kayaknya. Oma, aku jalan ke sekolah dulu ya, Oma. Jam Toyisa. Saya buat apa? Jam Toyisa. Ngomongnya bahasa Indonesia aja kan, Mama nggak ngerti. Iya, Ma. Namanya Ju 5 tahun di sana. Saranghayu, saranghai, itu artinya apa ya, In? Bibi mah bahasa Korea taunya cuma sarang aja. Sarang, yo, bener kan? Masih aja debat sarang burung. Kenapa, sayang? Ma, aku takut. Omnya serem. Safa nggak usah takut, sayang. Ini Om Bas akan jagain kita. Ayo, sini, nak. Sini sama Mama. Bukannya kayak artis gitu kok serem sih, sayang? Ya udah, Mah. Aku berangkat ya, Mah. Iya, sayang. Salim sama Mama, nak. Salim dong. Dadah, Oma. Dadah. Dadah, Mbak. Ya. Oh iya, makasih. Permisi, Bu. Ya. Safa, sayang nih. Anak Mama yang cantik ini kok kurang bersemangat sih hari ini?
Kan mau sekolah sayang, ketemu sama teman-teman yang kemarin. Ada Yumna, ada Bayu. Kenapa aku cemberut dari tadi? Sama gak sakit lagi karena coba sini mama pegang. Enggak, Ma. Gak demam. Kepalanya pusing gak? Enggak, Ma. Terus apa kenapa, nak? Sini panggil mama. Kenapa, cantik? Takut sama Om Bas. Takut sama Om Bas? Kok takut sama Om Bas? Om Bas itu yang jagain Mama sama Safa. Jadi nggak boleh takut, sayang. Safa tetap takut. Kenapa emangnya? Om Bas diem aja kayak robot. Jadi Safa takut. Ya udah, kalau Safa takut, Om Bas sih jangan diliatin terus. Safa lihat jendela aja kalau nggak, ya? Madep sana. Ya. Aku gugup, Nuna. Aku takut kamu mengenaliku. Bas, kalau kamu kegerahan, AC-nya dikencengin aja lagi. Iya, baik Bu. Sayang, lihat Mama. Nanti pulang sekolah ceritain ya sama Mama belajar apa aja hari ini ya. Kamu tetap sama, masih perhatian kepadaku, Nuna. Seharusnya tidak boleh begitu. Kamu menggoyahkan hatiku lagi. Kamu bangunkan cintaku lagi. Saat aku tahu, kita tidak bisa bersama lagi seperti dulu. Om, kata Kak Andrew, Om kambuh lagi. Tapi kok kayaknya sekarang makannya lahap banget deh tumben. Om tuh cuma mau nguji Andrew cara berbisnis aja. Tadi Om pura-pura sakit. Ya supaya dia bisa menghandle bisnisnya sendiri. Maksud Om? Ya mulai sekarang Om pengen lihat kakak kamu itu pantas nggak untuk menggantikan posisi Om. Ya kita lihat dulu hasilnya. Kalau memang dia oke, pantas, why not? Mulai sekarang Om akan awasin dia terus, Frey. Tapi please tolong kamu jangan bilang sama dia dulu sama rencana Om ini. Bisa kan? Ya ampun Om, masa Freya kasih tahu Kak Andrew sih tentang rencana Om? Nih ya, kalau menurut Freya, lagian kalau menurut Om, Kak Andrew tuh layak untuk dapetin jabatan yang Om mau kasih, ya Om juga akan ngasih dengan senang hati nggak sih, nggak akan terpaksa. Dan ya sebaliknya, kalau misalkan Kak Andrew nggak layak menurut Om, ya Kak Andrew harus bisa nerima keputusan Om. Bener kan, Om tuh bijak banget sih. Pinter tuh kamu tuh. Iya dong. Frey, kamu nanti ikut Om ya ke suatu tempat. Oh, kemana Om? Udah kamu ikut aja dulu, ya. Oke deh, siap bos. Sebentar, Mama bantu. Sini. Ayo, Ma. Iya, ayo. Sabar, sayang. Kenapa, nak? Hah? Kok ayo-ayo terus? Ada apa, sayang? Hah? Takut? Hei, sayang. Lihat Mama, sayang. Safa nggak boleh takut. Om Bas itu orang baik kok, sayang. Ya? Tapi aku takut, Ma. Ya udah, kita masuk sekarang ya. Sini, pakai tasnya, Nak. Satunya. Dah. Sini. Bas, kamu nggak perlu ikut masuk ke dalam ya. Di dalam ada satpam kok. Maaf, tapi perintah Pak Gani begini, Bu. Sudah kuduga pasti jawabannya seperti itu.
Ya udah, kamu boleh ikut masuk. Tapi tolong jangan terlalu mencolok ya. Saya takut teman-temannya Safa takut ngeliat kamu. Baik, Bu. Iya, Nak? Maunya pulang aja, aku mau sama mama. Iya sayang, sama mama kok. Yuk. Safa, ini bekalnya Safa. Jadi nanti pas istirahat makan, di Mama Mena. Ya. Ya. Kiss bye. Sarangi Safa. Sarangi mama. Safa lucu sekali. Saya ingin sekali bermain dan berakrab-akrab dengan anak itu. Tapi saya harus fokus sama misi saya. Saya nggak boleh membuat orang curiga. Terutama Nuna dan Gani. Baik-baik sayang. Belajar yang pintar ya. Iya. Dadah. Masuk. Jidan, Ya. di depan ada tamu. Siapa? Pak Wibowo, ayah dari Dipta. Permisi, Dan. Selamat pagi, Pak Wibowo. Pak Mahendra, Ibu. maaf ya kalau saya mengganggu waktu Anda. Saya cuma mau nanyakan kabar anak saya, Dipta. Apakah sampai hari ini kalian terus melakukan pencarian untuk Dipta? Pak, silakan duduk dulu, Pak. Ibu, silakan duduk. Saya minta maaf, Pak Wibowo. Mengenai hal itu, sejujurnya saya bingung mau jawab apa. Anda bingung harus jawab apa? Bisa-bisanya kau bicara seperti itu. Kamu tahu, sampai saat ini, saya masih terus mimpin Dipta. Karena saya tahu anak saya masih hidup, Pak. Saya merasa dekat sekali sama anak saya. Tapi saya sama sekali nggak bisa merangkul dia, memeluk dia. Saya mau ketemu sama anak saya, Pak. Saya mau dia kembali seperti dulu lagi. Ada di samping saya. Ada di dekat saya. Kasihan Om Wibowo. Ternyata segitu rindunya sama Mas Dipta. Sampai saat ini, Om Wibowo masih nggak bisa terima kalau anaknya udah meninggal. Maafkan saya, Pak Wibowo. Sebaiknya Pak Wibowo relakan anak Bapak yang sudah bertugas dan berjuang untuk negara. Dipta adalah pahlawan negara, Pak. Wajah yang selalu kurindukan, meski dalam mimpi. Sekarang bisa aku lihat setiap saat dari jarak sedekat ini. Dekat, tapi
tapi tak mampu mendekat. Hatiku pedih sekali, Nuna. Sekarang kita mau kemana, Bu? Kita ke Jalan Artayasa ya, Bas. Saya mau ke rumah om saya. Baik, Bu. Gan, Gimana, Dan? gue udah tahu siapa orang yang meneror kita. Siapa, Dan? Geng mafia yang dipimpin oleh Bram. Dia merasa terancam semenjak kembalinya lu dari Korea. Mereka merasa terancam dengan gue. Iya. Mereka juga ingin mengambil alih bisnis lu. Apalagi bisnis lu mulai berkembang dan sering mendapatkan transaksi yang besar. Dan satu lagi. Gue dapat info kalau banyak mafia yang mengincar nyawa lu juga. Lo awasin mereka terus. Kita harus bisa mengantisipasi semua pergerakan mereka. Oke, siap. Thank you, Dan. Bener kan dugaan gue. Bram memang otak di balik semua ini. Ternyata Nuna ke rumah Om Indra. Saya janji, Om. Saya tidak akan menyakiti dan mengecewakan Nuna, Om. Saya akan mencintai dan menjaga Nuna sepenuh hati saya, Om. Seumur hidup saya, Om. Saya janji. Tolong nikahkan Nuna dengan Mas Dipta. Tolong jadi wali Nuna, Om. Hanya Om satu-satunya harapan kami. Nuna mohon, Om. Segala hal tentang Nuna ternyata masih sangat melekat di ingatanku. Bas, saya turun dulu. Kamu tunggu di sini aja ya. Baik, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Nuna? Om. Om nggak nyangka kamu jadi datang. Gimana, kamu sehat? Alhamdulillah aku sehat, Om. Masuk dulu, yuk. Gak usah, Om. Nuna cuma mampir sebentar. Kita duduk di sini aja. Oke, ayo silakan. Aduh. Mama kamu gimana? Safa gimana? Gani juga baik kan? Alhamdulillah, Om. Semuanya sehat. Mama, Safa, Mas Gani. Syukurlah. Aduh, Nuna kangen banget sama Om Indra. Selama ini kan kita cuma teleponan, video call-an. 5 tahun loh, Om, kita nggak ketemu. Om juga kangen sama kamu. Terus terang, Om senang lihat kamu bahagia. Kamu nggak usah terpuruk lagi mikirin masa lalu kamu. Kamu udah punya keluarga bahagia sekarang, Nuna. Kamu harus belajar melupakan Dipta. Biarkan dia tenang di sana. Om Indra benar. Nuna memang harus benar-benar melupakanku. Dia harus melanjutkan hidup tanpa bayang-bayangku. Aku seharusnya bisa ikhlas dengan semua hal ini. Iya, Om. Nuna selalu mendoakan agar Mas Dipta tenang di sana. Dan sekarang Nuna sudah menganggap Mas Dipta sebagai masa lalu Nuna. Om senang dengarnya. Aku harus ingat, aku di sini dengan misi lebih besar daripada mengharapkan cinta Nuna yang sudah menjadi istri orang lain. Aku hanya harus menjaganya agar tidak ikut tersesat dalam bisnis ilegal suaminya. Ya udah kalau gitu Nuna pamit ya, Om. Ya udah, tapi sering-sering datang ke sini ya. Om senang lihat kamu. Tapi kalau datang ke sini ajak Safa, Om mau ngeliat langsung itu anak.
Iya, nanti Nona ajak Safa ke sini. Bas, kenalin ini om saya. Kamu siapa ya? Kok kayak saya pernah kenal? Jangan-jangan Om Indra mengenaliku. Bas, ini kepala pengawal om yang ditunjuk sama Mas Gani untuk mengawal Nuna dan juga Safa. Tadi juga Mama Meta sempat bilang kayak gitu sama Nuna, kayak pernah ngeliat katanya ya. Mungkin aja memang mukanya mirip sama beberapa orang. Saya Baskara, Pak. Saya pengawalnya Bu Nuna. Mungkin Om salah inget kali ya. Ya udah kalau gitu Nuna pamit ya om. Ya udah. Makasih ya udah mampir. Sama-sama om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, hati-hati. Saya yakin mengenali dengan baik. Sorot matanya benar-benar gak asing. Yang tadi itu namanya Om Indra, Bas. Dia sudah saya anggap seperti papa saya sendiri. Iya, Bu. Bas, sekarang tolong kamu anterin saya ke Mega Mall ya. Saya mau belanja. Baik, Bu. Mari Bu, di sini tempat dasinya. Mau yang mana Bu? Coba saya lihat yang ungu. Sebentar Bu. Boleh saya lihat yang nggak terlalu banyak coraknya nggak? Boleh, boleh, boleh. Maaf ya Mbak. Coba yang satunya. Bu, mau yang kanan ataupun yang kiri, nggak bakal cocok sama saya. Bentar, saya panggil teman saya dulu ya Bu. Mas. Sini. Sini. Ya, Mbak. Masih di sini. Nah, Bu, gimana kalau kita cobain kemasin aja? Kan? Mbak. Tapi Bu, Ibu nggak ada pilihan lain. Gimana Bu? Bas, maaf ya saya terpaksa minta bantuan kamu. Saya mau cari hadiah untuk wedding anniversary saya sama Mas Gani. Baik, Bu. Aduh, aku jadi gak nyaman. Maaf ya. Baik, Bu. Maaf Mbak, maaf saya nggak sengaja. Maaf ya Mbak, saya jadi mau yang ini aja ya Mbak.
Nih, Mbak. Ya udah, Bu. Sebentar ya, Bu. Halo, Pak. Saya sekarang sudah sampai di lokasi, Pak. Bapak posisinya di mana ya, Pak? Di Hello Cafe, Pak. Baik, saya segera ke sana, Pak. Terima kasih. Semoga meeting kali ini berjalan dengan lancar. Supaya Om Wibowo makin percaya untuk menyerahkan kepemimpinan di perusahaan sama gue. Gue udah benar-benar capek nunggu terus tanpa hasil yang pasti. Gue harus dapetin aset Om Wibowo sesegera mungkin. Andrew? Andrew? Nuna? Andrew. Semoga Andrew nggak mengenali wajahku. Beneran kamu? Iya, Andrew. Kamu apa kabar? Kabarku baik, Nuna. Ya ampun. Setelah sekian lama kita nggak ketemu, kita malah ketemunya di sini, Nuna. Kamu kemana aja selama ini? Kemarin aku sempat tinggal di Korea selama kurang lebih 5 tahun. Dan baru beberapa minggu lalu aku kembali ke Indonesia. Aku harus terus berdiri di belakang Luna, agar Andrew nggak bisa mengenaliku. Jadi selama ini kamu tinggal di Korea? Pantas saja kamu kayak ngilang gitu. Iya, Andrew. Ngomong-ngomong, apa kabar Om Wibowo? Apa dia baik-baik aja? Sehat? Kenapa Nuna menanyakan kabar Papa? Apa mereka sudah saling kenal? Iya, Om Wibowo sehat. Bu Nuna, maaf mengganggu. Apa tidak sebaiknya saya menunggu di luar saja? Takutnya obrolan Ibu memiliki privasi. Iya, Bas. Saya mau bicara 4 mata sama Andrew. Jadi tolong tinggalkan kami sebentar dulu ya. Baik, Bu. Nanti kalau Ibu butuh apa-apa bisa langsung menghubungi saya aja. Di luar, ya. Iya. Permisi, Bu. Pak. Tunggu. Kenapa Andrew menahanku? Apa Andrew mengenaliku? Ya, Pak. Apa kita pernah ketemu sebelumnya? Kalau saya merasa saya belum pernah bertemu dengan Bapak dan saya tidak mengenali Bapak siapa. Luna? Dia siapa ya? Namanya Baskara. Dia kepala pengawal yang ditunjuk suami aku untuk mengawal aku dan juga anak aku, Safa. Oh, jadi kamu udah menikah? Iya, Andrew. Aku sudah menikah. Luna pakai pengawal. Buat apa? Siapa sebenarnya suaminya? Pasti orang penting. Sampai Luna dikasih pengawal segala. Suami kamu siapa? Suami aku... Luna, sebentar ya. Aku angkat telepon dulu soal ini dari klien aku. Iya, Andrew. Halo, Pak. Halo, Pak Hendro. Saya di sini, Pak. Saya sudah lihat Pak Hendro nih, Pak. Ah iya, saya sudah lihat Bapak, Pak. Baik, Pak. Saya segera ke sana, Pak.
Luna, maaf ya aku tinggal. Soalnya aku mau langsung meeting sama klien. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa, Andrew. Nanti kita sambung lagi. Ayo, Bas. Baik, Bu. Oh iya, siapa nama suaminya Nona tadi? Tadi pakai kepotong lagi. Andrew nggak mengenali wajahku. Tadi dia menahanku. Sepertinya lebih karena rasa penasaran kenapa aku mengikuti Nuna. Andrew terlihat berbeda sekarang. Aku ngerasa dia menyimpan banyak rahasia. Apa yang sebenarnya terjadi sama Andrew? Bas, Ya, Bu. kok saya perhatiin kamu dari tadi bengong? Oh, saya lagi mengingat-ingat, Bu. Apa betul saya pernah kenal dengan Pak Andrew sebelumnya? Memangnya kenapa? Takutnya saya memang betul kenal dengan Pak Andrew, tapi saya lupa, Bu. Oh, ya udah kalau gitu lupain aja. Baik, Bu. Bas. Siap, perintah Dan. Situasi kita dalam keadaan genting, Bas. Saya kehilangan kontak dengan teman-teman kita dalam misi mereka. Saya khawatir mereka semua disergap oleh para teroris yang sebenarnya menjadi target mereka. Kenapa bisa gitu, Dan? Sepertinya ada mata-mata yang membocorkan rahasia kita, sehingga mereka terjebak. Saya dapat telepon dari salah satu teroris. Tapi telepon itu sulit sekali saya untuk lacak. Mereka minta 3 permintaan, Bas. Uang 100 miliar. 1 helikopter, dan juga pasukan mereka yang kita tangkap dibebaskan untuk ditukar dengan pasukan yang mereka tangkap. Kayaknya mereka kali ini nggak main-main, Dan. Itu dia yang saya khawatirkan, Bas. Apa saat ini udah ada titik terang, Dan? Sebagai petunjuk kita? Saya bisa mengetahui posisi mereka lewat GPS yang saya pasangkan di jam tangan salah satu anggota kita. Dari sanalah kita tahu keberadaan mereka di mana. Sebentar. GPS ini menunjukkan keberadaan mereka di koordinat 6.3.81957,106.895464. Bas, saya khawatir sekali dengan kondisi mereka, Bas. Ini udah hari ketiga, dan tim negosiasi masih juga belum membuahkan hasil. Saya perintahkan kamu untuk menjalankan misi ini. Bas, ini menyangkut nyawa-nyawa rekan kita, Bas. Izin, Dan. Tapi saat ini saya sedang bertugas di Gani dan Nuna, Dan. Saya perintahkan kamu. Tolong upayakan. Bagaimana caranya supaya kamu bisa menjalankan misi ini dengan segera. Bas, ini misi berbahaya, Bas. Dan ini menyangkut rekan-rekan kita yang menjadi tawanan mereka. Bas, kamu adalah prajurit terbaik yang saya punya. Dan saya benar-benar mengandalkan kamu untuk hal ini. Bu. Iya, Bas. Ada apa? Saya mau izin pergi sebentar. Sedangkan Ibu, saya sudah suruh pengawal yang lain untuk mengawali Ibu dan juga Non Safa. Memangnya kamu mau kemana? Saya ada urusan untuk di toko CCTV, Bu. Karena toko CCTV mengabarkan ke saya di sana ada kendala pesanan, Bu. Oh. Ya udah nggak apa-apa. Lagi pula saya sama Safa juga di rumah aja kok. Baik. Terima kasih, Bu. Saya permisi.
aura pengawal ini selalu membuat aku gelisah. Berbeda dari pengawal yang lainnya. Seolah aku sudah lama mengenalinya. Semua alat tempur lo udah gue siapin. Coba jelasin, gimana situasi lokasi penyandarannya? Petanya ada di sebelah gue, bisa lo ambil. Lokasinya menunjukkan mereka ditahan di gedung yang terbengkalai. Ada jalan untuk masuk ke dalam gedung? Ada, tapi setiap sisi gedung dijaga oleh mereka. Teroris tidak mau damai dengan negosiasi kita. Mereka tetap minta tebusan dan jaminan keselamatan saat pergi dari lokasi penyekapan. Kalau teroris itu mereka minta uang tebusan, berarti sama aja rekan-rekan kita di sana masih hidup. Kita fokus aja sama misi kita, biar semua rekan kita pulang dengan selamat. temen-temen lu yang lain? Hah? Jawab! Jawab! Kita harus cari teman-temannya yang lain. Gue yakin dia nggak sendirian. Kita tangkap mereka semua. Kalau perlu kita habisi semua. Kurang ajar mereka mau main-main dengan kita. Mereka anggap kita bercanda. Ayo. Ayo. Mama udah selesai belum masaknya? Udah sayang. Ini tinggal mama pindahin ke mangkok. Sebentar lagi papa pasti pulang. Sabar. Papa! 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 Sabar. Mas.
kita makan siang bareng ya. Aku masak makanan spesial buat kamu, Mas. Makasih ya kamu udah nyempetin waktu buat pulang dulu demi makan siang bareng aku sama Safa. Nuna beneran berubah. Perlakuannya ke saya mulai berbeda. Tapi benar gak sih dia udah setulus itu muka hatinya buat saya? Cicipin dulu, Mas. Halo, Mama. Ya ampun, Mas. Ya ampun. Mas, aku minta maaf. Maaf. Udah, gak apa-apa. Kita semua duduk yuk. Ya, Mas duduk sini ya. Safa ikut makan ya, Nak? Mama, aku masih kenyang. Aku mau gambar di kamar. Oh ya udah. Besok. Hati-hati ya, Nak. Ya. Ini sop buntut kesukaan kamu, Mas. Gimana, Mas? Enak gak? Enak. Suka? Suka. Sop ini enak banget. Saya mulai luluh dengan sikapnya Nuna. Tapi saya harus tetap menguji seberapa dalam perasaan Nuna ke saya sebenarnya. Mas, Safa tuh cerita sama aku. Dia senang banget katanya di sekolahnya ada pelajaran menggambar sama mewarnai. Makanya nggak berhenti dia. Mewarnai terus menggambar terus. Oh ya? Bagus lah kalau Tante Safa suka dengan aktivitas di sekolahnya. Ini adalah hal yang sudah saya nantikan dari dulu. Nuna bisa melayani saya sebagai seorang istri yang memang mencintai suaminya. Selama ini Nuna pikirannya selalu ke orang lain. Ke Dipta. Tapi sekarang Nuna mulai terlihat berbeda. Halo? Nak. Nuna. Saya paling gak suka dengan yang ini. Nuna kelihatannya udah balik lagi ke sosok Nuna yang dulu. Nuna yang selalu memikirkan Dipta. Saya harus balik ke kantor, Nak. Mas,
Mas tunggu Mas. Mas sebentar. Kenapa Mas? Gak apa-apa. Saya jalan dulu. Kenapa Mas Gani kelihatannya bete ya? Apa dia nggak suka sama makanannya? Tapi tadi dia bilang enak. Mas Gani nggak bisa ditebak hati dan pikirannya sekarang. Sikapnya menandakan kalau Mas Gani masih belum sepenuhnya menerima aku. Aku akan coba lagi nanti. Aku nggak boleh nyerah. Jangan bergerak! Letakkan senjatamu! Nyerahlah! Habisi dia! Siap, Komandan. Tadi saya udah mata-matain anak buahnya Gani. Siap, nanti saya infokan lagi, Komandan. Loh, lu ngapain di sini sendirian? Janjian sama someone special nih kayaknya. Enggak lah. Gak ada urusan gue. Duh, lapar lagi. Tapi baru jam segini. Kenapa ya? Sama nih, kayaknya kita sepemikiran deh. Roma Malkis. Wih, banyak banget. Gue mau dong. Wanginya enak banget, kayak wangi roti. Renyah banget ya? Biskuitnya juga renyah banget. Rasa lain juga banyak, ada coklat, keju, abon sama kelapa. Kok makannya ditumpuk gitu? Iya, makin enak makannya ditumbuk kayak gini. Cracker ditumbuk kelapa, enak banget. Lu sama Sylvie coba juga deh. Coklat ditumbuk keju enak juga. Abon ditumbuk keju juga enak banget. Gua mau cobain coklat tumbuk abon ah. Coklat tumbuk abon cocok banget. Emang pantas deh jadi Malkis nomor 1 di Indonesia. Pantas juga jadi Malkis terenak di dunia. Gue setuju, bener banget. Emang cuma Roma Malkis yang enaknya klimaks nggak ada lawan. Roma Malkis, klimaks renyahnya, klimaks nggak ada lawan. Kalau gitu gue mau lanjut ngurusin urusan gue, oke?
Makasih ya, Mas. Ayo, kita ke tempat aman. Hei! Mau dibawa kemana itu terorisnya? Mas, udah. Biarkan, jangan dikejar. Dia yang akan membawa gembong kita ke mobil tahanan. Dan dia juga yang akan memastikan gembong itu sudah dilumpuhkan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum. Siapa prajurit itu, Nden? Saya nggak pernah lihat. Dulu dia dari divisi lain. Dan sekarang akan bergabung di divisi kita. Lo nggak apa-apa? Ini semua berkat tim gabungan dan berkat kamu juga, Baskara. Kamu memang benar-benar tim terbaik kami. Good. Sebaiknya kita segera pergi dari tempat ini. Teman-teman kita yang lain sudah berada di tempat yang aman. Jadi yang bantu gue tadi cewek. Komandan. Nick, Bas, ini Bianca. Saya udah tahu siapa Anda. Bagus. Sekarang kalian berdua sudah saling mengenal dan sudah mengerjakan misi bersama-sama. Terus terang, saya bangga dengan kinerja kalian berdua. Dan mulai saat ini, kalian satu tim. Gani, tunggu, Mas. Mas. Aku ada salah ya sama kamu. Aku minta maaf ya, Mas. Enggak. Perasaan kamu aja. Kamu gak ada salah. Kita cuma lagi ada meeting dadakan. Syukurlah kalau kayak gitu, Mas. Oh iya, Mas. Nanti sore kan kita ada rencana konsultasi sama dokter kandungan. Jadi nggak? Jadi kok. Ini tuh udah ada appointment sama dokternya. Enggak, maksud aku kirain kamu batalin karena ada meeting mendadak. Tapi kalau jadi ya bagus. Kita pergi ke sana. Bianca,
Tugas baru kamu membantu Baskara untuk menjaga Gani. Baskara sudah menjadi pengawalnya Gani beberapa waktu lalu. Dan kamu bertugas untuk support menjaga lingkungan luar Gani. Saya nggak setuju, Komandan. Alasannya apa kamu nggak setuju? Komandan, saya biasa melakukan semua misi sendiri, tanpa bantuan orang lain. Iya, tapi maksud saya... Komandan, saya bisa melakukan semua misi saya dengan baik. Maksud saya itu ingin meringankan pekerjaan kamu, Bas. Komandan, yang saya takutkan ketika saya mendapat tim, malah menjadi beban saya. Dan menghalangi saya untuk bertindak. Apa maksud Anda bicara seperti itu? Apa karena saya perempuan? Ada yang ngomong kayak gitu. Terus? Maksudnya ngomong itu apa? Apa Anda pikir saya sebagai perempuan, saya nggak bisa menjalankan tugas ini dengan baik? Oh, atau Anda takut ya? Ada orang lain yang bisa mengukir prestasi yang lebih baik dari Anda, iya kan? Saya nggak pernah berpikir soal prestasi. Saya hanya berpikir gimana caranya menyelesaikan misi dengan baik. Omongan Anda selalu bertolak belakang ya? Maksudnya? Oke, cukup. Saya mulai pusing dengan omongan kalian yang nggak ada gunanya ini. Komandan, saya tegaskan sekali lagi, saya keberatan. Saya tidak butuh bantuan yang saya tidak minta, Komandan. Saya takut malah menjadi beban saya dan misi ini gagal. Karena kualifikasi saya lebih bagus, Pak, walaupun saya perempuan. Itu kan penilaian kamu sepihak. Oke, cukup, diam. Yang mengambil keputusan di sini saya atau kalian? Komandan. Bagus. Kalau begitu sekarang kalian berdua menjadi partner. Suka atau tidak suka, keputusan saya sudah buat. Saya nggak mau tahu, kalian berdua harus mencari chemistry agar kalian bisa bekerja sama. Jangan sampai karena ego kalian, misi ini berantakan. Paham kalian? Paham, Komandan. Baskara, kamu harus mengajarkan Bianca tentang misi ini. Berbagi informasi tentang tugas yang selama ini kamu jalankan. Paham, Bu? Paham, Komandan. Dan sebelum Bianca masuk dalam misi ini, kalian harus berbagi tugas. Paham? Paham, Komandan. Kalian paham? Siap, paham, Komandan. Ya, bagus. Baik, kalau begitu sekarang sudah tidak ada masalah lagi. Kalian berdua boleh bubar. Halo, Mas. Kamu nggak lupa kan sama appointment kita ke dokter kandungan untuk cek kandungan? Sore ini ya? Maaf, Nak. Kayaknya saya nggak bisa. Coba kamu reschedule untuk besok. Tapi, Mas... Saya masih ada beberapa meeting dengan klien. Belum selesai. Ya udah deh. Kita reschedule besok berarti ya, Mas? Oke. Besok saya pasti akan meluangkan waktu untuk nemenin kamu check up. Ya udah. Oh iya, kamu pulang jam berapa hari ini? Supaya kita bisa makan bareng. Saya masih belum tahu jam berapa. Tapi kalau kamu sama sahabat udah lapar, kalian makan duluan aja.
Saya bisa makan di luar sama Daniel. Oh ya udah, nggak apa-apa Mas. Tapi kamu jangan sampai telat makan ya. Aku sayang kamu. Kamu tahu saya juga sayang sama kamu. Semangat kerjanya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cariin lu sama Nuna. Nuna nanyain jam berapa gue pulang. Tapi jujur dan gue malas ketemu Nuna. Gue pasti bete. Yaudah, gue temenin lu deh seharian sampai lu capek. Gue tuh gak tau kenapa ya, Dan. Gue ngerasa Nuna itu masih mikirin mantan suaminya. Gue harus gimana lagi supaya dia berubah? Gimana kalau lu honeymoon aja? Maksud lo? Ya lu kan belum pernah honeymoon tuh, karena kan lu di Korea tuh ngurusin kerjaan. Nah sekarang lu coba honeymoon sama Nuna, tapi lu berdua aja ya, jangan ajak Safa. Terus lu pilih tuh tempat-tempat yang romantis kayak Maldives, cocok tuh. Lagian lu lagi program punya anak kan? Makanya lu harus cari situasi yang bikin lu tuh relax, bisa quality time, happy, have fun. Iya nggak? Benar juga omongan lo ya. Ya udah, kalau lu mau, gue bantu semua persiapannya. Oke, ntar gue pikirin. Nah, gitu dong mukanya. Jangan bentar-bentar murung, bentar-bentar murung. Gue kan jadi kesel ngeliatnya. Memangnya Anda pikir saya mau jadi partner Anda? Saya tidak mau bekerja sama orang yang belagu. Orang belagu? Bilang orang lain belagu. Coba ngajar. Lihat aja, saya akan buktikan. Apa yang orang-orang bilang tentang Baskara, itu semua akan saya ganti dengan prestasinya Bianca. Cita-cita yang bagus. Bagus. Pertahankan. Bas. Komandan. Izin Komandan. Bisa saya bicara sebentar? Ya. Maaf Komandan. Bagi saya, dengan adanya Bianca menjadi partner saya, dia hanya akan menjadi beban untuk saya, Dan. Bianca bukanlah lawan yang mudah. Karena saya takut misi ini bisa menjadi gagal, Dan. Sudah cukup berat untuk saya berpura-pura di depan mantan istri saya, Dan. Dan sekarang harus ditambah Bianca. Bas, Bianca itu sudah terlatih dan kuat. Tas, dia juga menjadi lulusan terbaik di Akademi Militer, hingga meraih Adi Makayasa. Bianca merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara Magelang, dengan keahlian khusus di bidang infanteri. Semenjak berpangkat dengan 2, ia telah bergelut di pasukan Baret Merah. Bianca juga pernah terlibat dalam operasi militer di Papua, dan menjadi salah satu kadet exchange program. Sebuah program pertukaran kadet di Akademi Militer. Dan dia juga pernah menjadi dan menyabet juara 1 lomba Inkai 65 kg. Bianca pernah menyabet juara 1 senior putri kejuaraan Muay Thai terbuka nasional tahun 2018. Maaf, Komandan. Saya sama sekali tidak meragukan prestasi-prestasi dan semua predikat yang sudah didapat oleh Bianca.
Dan bahkan saya juga sudah mendengar semua prestasi dari Bianca. Dari rekan-rekan tim. Kamu masih ragu untuk berpartner dengan dia? Kalau saya boleh jujur, iya, Nan. Baskara, kamu itu harus mencoba untuk bisa berpartner atau bekerja sama dengan orang lain. Kalau saya bisa memilih partner saya sendiri, saya akan lakukan itu, Nan. Bas, kamu ingat, kamu selama ini selalu mengemban misi kamu seorang diri. Dan sudah berapa kali nyawa kamu nyaris hilang karena itu. Bas, kamu harus bisa belajar berpartner dengan orang lain, Bas. Dan rasanya nggak buruk kok kalau kamu mulai mencobanya. Kamu bisa bekerja sama dengan orang lain, mengatur strategi bersama-sama, menjalankan misi bersama-sama. Dan itu menyenangkan, Bas. Tapi ada Niko, Nan. Niko itu untuk support semua anggota, bukan cuma untuk kamu. Jadi kamu harus belajar untuk berpartner dengan Bianca. Kamu percaya sama keputusan saya kan, Bas? Bas, saya harap kamu bisa menjadi mentor yang baik buat Bianca. Malam-malam buang-buang waktu. Mendingan juga tidur di rumah. Ngapain di sini sama orang belagu? Tidur selamanya kalau perlu. Sudah, cukup. Jangan ada yang bertengkar lagi. Ingat, saya mengawasi kalian berdua.